Salam, perkenalkan nama saya Senli Adelianau, NIM 205-2022-0043. Saya adalah mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Program Studi Psikologi Kristen. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Biopsikologi dengan materi struktur otak dan fungsinya. Yang pertama, pengertian otak. Otak merupakan pusat dari semua alat tubuh yang terletak di dalam rongga tengkorak yang dibungkus oleh selaput otak yang kuat. Otak dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil, dan batang otak. Yang pertama adalah otak besar atau cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi tubuh bagian kiri, sedangkan otak kiri mengontrol gerakan sisi tubuh bagian kanan. Otak besar dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah lobus frontal. Lobus frontal berfungsi untuk mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, kepribadian, dan berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Yang kedua adalah lobus parietal. Lobus parietal memiliki fungsi untuk mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan juga mengendalikan orientasi untuk pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Yang ketiga adalah lobus temporal. Lobus temporal berfungsi untuk mengendalikan indera pendengaran, ingatan, emosi, dan juga berperan dalam fungsi berbicara. Yang keempat adalah lobus oksipital. Lobus oksipital berfungsi untuk mengendalikan fungsi penglihatan. Yang berikut adalah otak kecil. Otak kecil terletak di bawah otak besar, pada bagian belakang otak, di bawah lobus oksipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengukur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan motorik halus seperti menulis dan melukis, koordinasi tangan dan kaki. Otak kecil atau otak bagian belakang ini berfungsi dalam keseimbangan tubuh, postur, dan pemerataan fungsi otak kiri dan otak kanan. Yang berikut adalah batang otak atau brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak yang terletak di depan otak kecil. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yakni yang pertama otak tengah. Otak tengah adalah struktur yang sangat kompleks karena terdiri dari berbagai kelompok neuron, jalur saraf, dan lain-lain. Fungsi otak tengah adalah untuk pendengaran, gerakan mata, sensasi wajah, hingga respon dari perbuatan lingkungan, serta mengatur pergerakan mata, memproses informasi visual dan suara yang diterima oleh otak. Yang kedua, pons merupakan bagian terbesar dari batang otak yang terletak di bawah otak tengah. Pons merupakan kumpulan dari saraf yang menghubungkan berbagai bagian otak, dan terdapat ujung awal saraf kranial. Saraf kranial adalah saraf yang berperan dalam pergerakan wajah dan mengantarkan informasi sensori ke otak. Yang ketiga adalah medula oblongata, merupakan bagian otak yang terletak
paling bawah, yaitu bagian otak yang bertemu dengan sumsum tulang belakang. Medula oblongata berfungsi sebagai pusat pengatur aktivitas tubuh, termasuk mengalirkan darah, kadar oksigen, serta fungsi jantung dan paru-paru. Yang berikut adalah sistem limbik. Sistem limbik terletak di bagian tengah otak, membungkus batang otak ibarat kerak baju. Limbik berasal dari bahasa Latin yang berarti kerah. Bagian otak ini sama dimiliki juga oleh hewan mamalia sehingga sering disebut dengan otak mamalia. Sekian video dari saya, terima kasih.